Apa sama Tante Lasri ngomongin apa ya? Serius banget? Kang Deden, ada yang harus saya bicarain sama Kang Deden. Kang Deden harus tahu. Aya naon atuh, Ri? Katanya mau ngomong naon atuh, bikin saya jadi penasaran aja. Ini soal Lilis. Soal Lilis? Jadi selama ini Lilis ada rahasia yang udah diceritain ke Kang Deden. Ya mungkin dia ndak berani cerita sama Kang Deden. Tapi ya Kang Deden harus tahu. Kang, rahasianya ada di sini. Ri, Deden. Mang Deden, gimana Mang? Apa perlu kita ke kantor polisi Mang buat kita jadi saksi? Kalau perlu nih Mang, kita nginep ke kantor polisi deh. Seenggaknya kalau kita tidur di sono, saya aman. Kan nggak bakal berani tuh arwahnya si Susi gentayangan di sono. Justru di kantor polisi banyak arwah gentayangan. Kan banyak napi yang kasus pembunuhan. Gimana sih lu, Bo? Udah jangan ngomong yang enggak tentang almarhumah Susi. Kasihan atuh, sekarang dia udah tenang. Lagian saya juga udah bikin laporan ke kepolisian. Tinggal sekarang kita bikin aja doa kecil-kecilan buat si Susi. Mang, udah ada info belum Mang? Si Susi meninggalnya kenapa? Nah, kata ahli forensik, si Susi teh meninggal karena infeksi. Jadi gini, dulu Susi teh katanya pernah tinggal di luar negeri. Terus dia jual organnya secara ilegal. Nah, makanya teh dia jadi infeksi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem Mang ya. Tapi kok polisi bisa tahu info itu ya? Sedangkan kita warga sini aja nggak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim, eta teh yang kita kecolongan. Saya teh juga baru tahu dari polisi. Kalau kata polisi teh ternyata si Susi eta buronan. Buronan? Iya. Polisi teh udah nyariin 1 tahun, nggak ketemu-ketemu katanya. Waduh. Lis. Dompet gua kayak ketinggalan deh. Gue cari dulu ya. Kamu cari ini kan? Biasa. Silakan Pak Leo. Lo benar-benar jahil. Makanya lain kali harus lebih aware sama barang sendiri. Iya. Bla 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 bla. Cukup ceramahnya. Sebentar, saya mau cek dulu kado-kado tadi. Oke, udah aman. Kalau gitu, gue mau titip ini juga. Titip ya. Boleh. Makasih ya. Yuk. Ya udah yuk. Ya. Kurang ajar. Kenapa aku harus lihat mereka mesra-mesraan sih? Tadi aku lapar pengen makan nasi. Sekarang jadinya pengen makan orang. Aku harus labrak Lilis. Neng, bentar Neng. Aduh, kebetulan pisan ketemu di sini. Ini Neng, ada paket buat papi kamu. Ih, langsung anterin ke rumah aja, Cep. Ih, sama aja tuh ke kamu juga. Ini saya mau dagang bubur. Bisa minggir gak sih? Gue itu lagi sibuk. Sibuk apaan? Kamu tuh jangan sok-sokan sibuk. Udah, pokoknya saya nitip ke kamu ya. Nyinggit. Tuh kan, mereka jadi hilang. Bisa gak sih lo tuh gak usah ngacauin hidup gue? Hah? Kunaon lagi sih Neneng? Ya Allah, gejala apa lagi ini?
Aduh, kamu kenapa sih? Kok sayangnya Onti datang-datang mukanya cemberut gitu, jadi jelek loh. Mood aku tuh rusak, Onti. Gara-gara ngeliat Lilis sama Leo mesra-mesraan di jalan. Nyebelin banget. Pas aku mau ngelabrak, si Caca malah muncul ngalangin jalan. Jadi kehilangan kan jejaknya mereka. Ya weh, Ca Ayu, mendingan sekarang kamu duduk. Ayo duduk. Kamu yakin kan, semua permasalahan di muka bumi ini, kalau udah ngobrol sama Onti pasti bisa diselesaikan. Tapi aku nggak mau kalah sama Lilis, Onti. Kayaknya Onti ada memikirkan sesuatu ya? Bukannya kamu itu dulunya bersahabat sama Lilisan? Iya kan? Nah, yang namanya sahabat itu pasti punya rahasia yang hanya diketahui oleh kalian berdua. Sekarang coba kamu pikirkan, ada rahasia apa di antara kalian berdua? Mungkin dengan cara itu kita bisa serang Lilis. Dulu sih Lilis suka bantuin aku lip sync nyanyi, Onti. Dan Mang Deden itu ngelarang banget si Lilis nyanyi. Lah, terus kamu ada bukti enggak? Foto, video atau apa aja? Hah? Aku sih nggak tahu masih ada apa enggak ya, Onti. Tapi dulu aku suka ngerekam-rekam aja. Coba deh nanti aku cek dulu. Emangnya buat apaan sih, Onti? Pakai nanya kecerdasan Ontimu ini. Ya Allah Jalu, gua teh cariin kamu kemana-mana. Ternyata kamu teh main sama Mang Ibom sama Mang Ali. Tadi Jalu habis main, Wak. Iya, tapi kalau kamu mau main teh harusnya kamu izin dulu sama Uwa. Jadi Uwa teh nggak nyariin. Si Jalu kebangetan lincah, Mang. Masa main aja bisa sampai ke pos ronda. Udah gitu, iseng banget lagi. Pakai nakut-nakutin kita berdua. Mang Deden, mungkin Jalu lagi kesepian kali, nggak ada temennya kan di Kampung Kodok. Jalu, bener kata Mang Ali. Kamu teh kesepian ya? Jalu nggak kesepian kok, Wak. Jalu kangen sama bapak ibu. Jalu pengen pulang. Jalu, anak baik. Kalau kamu kangen sama bapak sama ibu, didoain aja. Nanti bapak sama ibu bisa datang lewat mimpi. Ya? Nah bener Jalu kata Wak Deden. Mang Ali aja kalau kangen sama orang tuanya suka ngirim doa. Emang orang tua Mang Ali di surga juga? Belum Jalu, orang tua Mang Ali masih ada di rumah. Jalu, besok-besok kalau mau main bilang aja ya sama Bang Ibo sama Bang Ali. Ntar kita temenin. Tapi ingat, bilang dulu sama Wak Deden biar gak dicariin, ya? Maafin Jalu ya, Wak. Iya sih, mana peluk Uwa? Sayang Uwa. Liz. Yes. Lo mau pulang kan? Mau pulang, Pak. Bapak mau pulang juga? Leo aja. Orang udah sepi juga di sini, nggak ada orang. Gue anter ya? Nggak usah. Nanti nggak enak sama karyawan yang lain. Di sini nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang ngeliatin. Mang Deden. Apa telepon kamu? Mau ngapain? Coba diangkat atuh. Speaker. Assalamualaikum Mang Deden. Leo, kamu teh lagi sibuk kan? Mamang teh mau minta bantuan sama kamu. Mang Deden butuh bantuan apa? Terus kenapa Mang Deden kelihatan panik gitu? Ini kebetulan saya juga mau nganter Lilis, Mang. Oh ya udah alhamdulillah kalau kayak gitu. Ini atuh Leo. Mama
beresin kontrakannya si Susi. Mama teh ngeri sendirian. Kenapa apa teh beberes sendiri? Emang Mbak Susinya kemana? Lis, barusan apa Ali sama Ibom nemuin si Susi teh udah meninggal di kontrakan. Katanya sih karena infeksi cenah. Ceritanya panjang tulis, tapi yang pasti teh apa udah salah milih penghuni kontrakan. Ternyata si Susi teh buronan. Ya Allah. Ya udah gini, Mang Deden tunggu di sana, kita meluncur ya. Untung saya teh ngeliat langsung. Dengar cerita dari kalian aja. Kayaknya saya teh udah pingsan, lihat mayat melotot. Ih. Lu Cep, malah bahas begituan lagi. Mau jadi merinding kan? Bom, Cep, apaan tuh? Aduh, jangan-jangan arwahnya si Susi itu teh. Lu berdua pada lebay bener sih. Hah? Nih gua, Ibom rakitan, gak pernah ada rasa takut, tau lu? Bom, lu kagak lihat nih ventanya lu, lihat sono lu. Tuh, kan lu lihat lu. Gimana Mang, warga udah diinfo Mang buat tahlilan malam ini? Alhamdulillah, Mama udah info beberapa orang tuh mau datang. Stop, Mang. Mang, tadi saya... Bom, lanjut Bom, saya nggak kuat. Beneran, Mang. Sumpah. Tadi itu saya lihat sendiri. Mang, tadi teh aya nu. Aduh, kalian teh kalau ngomong satu-satu bikin saya pusing. Iya, kenapa sih? Tadi kita bertiga lihat perempuan, serem, mukanya teh mirip Hantu si Susi, Mang. Tadi itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Kalian teh jangan ngada-ngada jadi orang. Iya, pasti salah lihat ini, ya. Denger ini baik-baik ya. Arwah itu tidak akan pernah menampakkan dirinya, karena alam kita udah berbeda. Lu jangan dilebih-lebihkan ya. Serius Pak Ustadz, masa 3 orang ini salah Pak Ustadz? Itu udah jelas hantunya si Susi, ya kan Bom? Cep. Kalian teh mungkin kebayang-bayang karena kalian habis temuin mayatnya si Susi. Bisa jadi itu. Tapi, Mang, Udah, sekarang mendingan kalian ngikut Mamang ke kontrakan buat tahlilan. Iya betul, ya lebih bermanfaat. Ayo. Mang beneran tadi teh. Udah, ikut Mamang ke tahlilan. Kita doain sama-sama si Susinya. Iya. Ayo bareng-bareng ya. Ayo sekarang ya. Pak Ustadz, kawal kita ya. Iya. Ayo. Aman kayaknya Pak Ustadz. Mang jadi ngal ya tuh Mang. Ustaz ah. Astagfirullahaladzim. Aduh Nancy, kesayangannya Onti. Ada ndak? Itu loh video lip sync yang Lilis bantuin kamu. Kok lama ya? Ada Onti. Lama. Ini baru beres nih. Nih, Onti lihat. Nah, kalau vlog yang ini video aku bareng Lilis pas manggung. Sekarang Onti jelasin sama aku. Sebenarnya ini semua buat diapain sih? Onti bakalan kasih video itu ke Kang Deden. Biar Kang Deden tahu bahwa anaknya yang selama ini dia anggap sebagai malaikat ternyata pembohong. Anak yang bohong itu anak durhaka. Cepat kirim. Kirim. Cepet dah. Iya, Onti, ini nih. Dah. 1, 2, oke. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kenapa lagi sih? Bang, jangan-jangan ini teh ulah arwahnya si Susi. Tenang.
Iya teh paling mati dari pusat PLN. Yaudah. Semuanya tenang ya. Biar saya ambil lilin dulu. Biar saja. Ustaz pakai sarung. Terrepot kalau duduk lagi, ngerapin sarungnya lagi. Ribet kan? Tapi masih capek Ustaz. Le, lu kagak takut sendirian? Udah sama Ustaz aja. Takutnya lu kenapa-napa lagi. Gua doain gua. Daripada gua didoain sama Ustaz. Gua salah. Permisi. Aja. Cep. Maafin tadi ya. Maafin tadi sakit. Permisi. Itu kenapa bisa goyang-goyang gitu? Jangan-jangan ditiup arwahnya si Susi. Aduh. Eta teh bukan arwah tuh. Tapi teh jendela. Tuh belum ditutup. Bentarnya. Astagfirullahaladzim. Bang Deden. Permisi ya. Makanya kalian teh jangan jadi penakut. Kalian bertiga teh lebay. Udah tuh yuk, kita teh fokus aja. Kasihan arwahnya Susi kalau kita begini terus mah. Lagi pula mana ada gentayangan atau arwah teh. Udah, cukup. Ayo kita mulai lagi ya. Ayo, Tan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah. Kan saya udah bilang, dunia arwah, dunia hantu, itu udah berbeda sama dunia kita, udah berbeda alam. Ya, perhatikan ini. Kulun nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Jadi jangan takut sama hal-hal kayak gitu, ya. Kita semua ada di sini itu untuk mendoakan almarhumah. Jadi tolong fokus. Iya bener kata Ustadz teh. Lagi pula, Lilis juga tadi udah bilang kan, gak ada arwah yang gentayangan. Lagian lu tuh Cep ya. Gaya lu sangar, petantang petenteng. Lu juga Bang Ibom. Badan dong lo gede. Lu juga Li. Cuma lo ngejar artis gede. Artis top. Gitu doang lo takut. Gua barusan ngecek ke sana. Ketemu sama jenazahnya. Nggak ada apa-apa gua. Nggak ada apa-apain. Dicolek pun nggak. Lihat gua. Aman kan? Sehat walafiat. Ayo kita lanjut lagi ya. Kita fokus ya. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Saatnya malam-malam gitu. Eta orang. Gak usah pada takut atuh. Kenapa kalian ketakutan? Santai atuh. Iya, Bang. Iya. Gak usah takut. Oh, iya, Khawatir kali sama Mang Deden. Ini mah orang biasa. Bentar ya. Iya, Bang. Hati-hati ya Pak. Iya. Mang ya. Saha. Astagfirullahaladzim. Bang Deden. Mang. Bang Deden. Bang. Oh, jadi kamu saudara kembarnya Susi. Iya Pak Cik Ustadz, Abang. Selama ini saya dah cari Susi ke mana-mana. Saudara kembar seira saya tuh memang selalu je bikin masalah. Selalu je bikin masalah yang ilegal. Tapi
Saya tak sangka. Tiba-tiba je saya dapat kabar Susi dah tak ada. Sebab itulah saya langsung pergi ke sini. Mohon maaf ya, bisa cakap Indonesia ya? Bisa abang, abang cakap je. Abang cakap je bahasa Indo, saya faham. Iya, pantesan mukanya tuh mirip banget sama kembarannya. Tuh mirip banget sama kembarannya, maksudnya mirip sama Susi, ternyata kembarannya gitu. Cuma kemunculannya tuh misterius. Jadi kita tuh satu kampung panik, pada takut semuanya. Abang, saya minta maaf ya. Saya tak ada maksud bikin heboh kat kampung ni. Saya kesini tak tahu apa-apa. Saya tak kenal siapa pun. Tapi terima kasih ya, Pak Cik Ustaz. Abang, semua orang dah bikin tahlilan untuk Susi kat sini. Iya, nggak apa-apa. Itu sudah jadi fitrah manusia, kita saling membantu. Kamu juga nggak usah bilang terima kasih. Karena kita justru senang kamu sudah hadir di sini ya. Ntar kalau kesini lagi bawa Datuk Siti ya. Baik. Kok arwahnya diajak ngobrol? Aduh, kumaha nih teh? Katanya alam manusia sama alam arwah teh beda, tapi kenapa ini kompak? Aduh. Sus, lu kan semasa hidup nyuekin gua. Kenapa sekarang lu ngintilin gua? Udah pergi sono ke alam baja. Ini kembarannya Susi. Rani? Maaf ya. Ustaz. Aduh. Lihat-lihat dong. Rani. Abang-abang semua. Iya, saya nih kembarannya Susi. Kita orang memang seiras, memang sama mukanya. Sekarang saya faham kenapa abang-abang semua terkejut, takut mandang saya kan? Waktu saya tanya kat jalan, abang semua lari kan? Sebab tu, abang mesti fikir saya ini Susi. Abang, saya bukan hantu. Saya betul-betul orang ni, bang. Inilah saya kembaran Susi, bang. Saya bukan hantu. Alhamdulillah, apa teh udah bangun? Lis, eta teh saha tadi di depan kontrakan. Kok mukanya teh mirip Susi? Apa bener yang anak-anak bilang kalau Susi teh sekarang Itu teh kembarannya teh Susi, bukan arwahnya. Jadi Susi teh kembar? Iya, apa? Teh Susi itu punya kembaran, tapi kembarannya Teh Susi mah gak punya masalah. Dia teh kesini cuma mau ketemu sama apa. Kenapa teh si Susi gak ngomong kalau dia teh kembar? Apa pikir omongannya anak-anak teh bener kalau Susi itu sekarang teh jadi arwah? Ternyata apa teh? Cemen ya? Tadi aja siap apa sigap. Giliran begitu langsung pingsan. Maksud kamu teh mau ngatain apa penakut? Pak Cik, saya datang kemari sebab saya nak minta maaf ya atas semua kegaduhan yang Susi buat waktu itu. Gak usah tuh, saya udah maafin. Pak Cik, ini ada sedikit duit untuk ganti rugi semua yang dah Susi buat. Sekalian terima kasih dah tahlilkan Susi. Ini juga hitung-hitung untuk tahlil Susi ya Pak Cik ya. Ambillah Pak Cik. Gak usah tuh.
Yang namanya pengajian teh kewajiban sesama muslim, betul. Sesama manusia. Gak usah diganti atau saya teh ikhlas. Tapi Pak Cik, hati saya tak nyaman Pak Cik. Saya tak boleh balik ke Malaysia. Kalau ni semua belum selesai, saya tak tenang. Jadi, mohonlah Pak Cik ambil je duit ni ya Pak Cik ya. Hitung-hitung sedekah atas nama Susi Pak Cik. Ambillah Pak Cik, biar saya tenang ya Pak Cik. Pak Cik. Ya udah saya terimanya. Tapi teh ini bukan buat saya. Ini teh nanti saya pakai buat Jumat Berkah. Saya bagi-bagiin sama orang yang lebih butuh, ya. Mulianya hati Pak Cik. Terima kasih banyak ya Pak Cik ya. Terima kasih banyak Pak Cik Ustaz. Sama-sama. Bang Ibom, itu ada yang gerak-gerak itu. Itu apaan sih, Cep? Hah? Ada apa? Itu yang gerak-gerak, Leo. Gerak-gerak gua juga bisa gerak-gerak begini. Lu pada denger suara nggak barusan? Hah? Kan kita ngomong barusan. Di sound maksudnya. Dengerin ya. Lu trio apa namanya? CIA. Gini ya. Udah, lo tuh jangan takut, jangan parno. Kita itu diciptakan di sini, di muka bumi sebagai khalifah. Kita adalah entitas tertinggi di muka bumi ini. Sebagai pemimpin, setan itu justru takut sama kita. Apalagi kan tadi lo udah lihat. Itu yang lo lihat tadi kembarannya Susi. Bukan hantu atau apapun, itu apa setan, demit lah apa segala macem. Ya elah, Le. Setan kan banyak di sini, Le. Bisa aja kan untuk setan yang lain. Iya, siapa tahu yang itu teh nunggunya yang lain. Capek gua ngadepin lo pada. Deket setan. Le, mau kemana? Ikut. Le, lu jangan pergi dulu, Le. Semua. Lu di sini aja, Le. Udah, Le. Iya, minimal anterin kita dulu ke masing-masing. Ya. Lo itu kan udah gede, ya. Udah urus diri lo sendiri. Apalagi lo bertiga. Badan gede juga udah. Udah. Gua ada urusan yang lebih penting daripada ngurusin kalian. Cacak. Katanya nggak ada setan, tapi kita ditinggalin. Udah. Lu tenang aja. Gua ada ide supaya setan nggak nampakin ke kita. Kita pakai formasi segitiga sama kaki. Hah? Segitiga sama kaki? Gimana caranya? Itu kan setan pasti bingung. Kagak ngerti matematika. Iya. Pasti aman kita. Iya. Terus gimana? Lu di depan. Gue di depan. Siap, lu di tengah. Siap. Terus segitiganya di mana? Nih. Kaki kita kan sama. Segitiga sama kaki. Ya kan? Oh iya. Bener. Bang Bom. Kanan duluan ya. Oke. Ya Allah. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Apaan tuh? Ada lagi. Ih, kenapa sih orang-orang kira aku hantu? Kang Deden, sebenarnya aku itu udah ada rasa dari dulu sama Kang Deden. Sebenarnya saya juga punya perasaan yang sama kamu, Lastri. Yang bener Kang Deden. Jadi Kang Deden punya perasaan juga. Bukan cuma aku aja yang punya perasaan sama Kang Deden. Lastri,
Iya, Kang. Kenapa toh, Kang? Kayaknya hubungan kita teh cuma bisa begini aja. Karena si Lilis teh sepertinya belum siap punya ibu baru. Dan si Lilis juga kayaknya teh kurang suka sama kamu. Jadi, maksud Kang Deden, kita ndak bisa bersatu. Kang Deden, Kang Deden, Kang Deden, Kang Deden, Kang. Ternyata cuma mimpi. Walaupun cuma mimpi, tapi aku yakin Lilis emang penghalang buat hubungan aku sama Kang Deden. Persis kayak ibunya. Tapi aku ndak peduli. Gimana pun caranya, Deden harus jadi milikku. Kalau Lilis tersingkir, Nancy juga bakal diuntungin. Setelah itu, aku, Kang Deden, Nancy, dan Mas Jarot, kita semua bakal bahagia. Bacain cerita dong. Jalu, tunggu dulu ya, tetehnya urusin pesanannya dulu. Oke? Oke. Kasian Jalu, gak ada yang nemenin main. Tapi aku sama apa lagi ribet banget. Bu Kiki, Pak Rudi, Bu Rahma. Wah, ayo main. Aduh Jalu, sabar tadinya. Wah jadi lupa. Wah lagi ngitung atuh Jalu, jangan diganggu heula. Bu Kiki. Aku minta tolong orang lain aja deh. Dia pasti mau. Leo mana, Pak? Udah pergi tadi. Loh, kok nggak sarapan? Kamu nggak suruh dia sarapan dulu ya? Leo kan udah besar. Kalau dia lapar juga dia pasti makan sendiri kok. Sarah. Kamu kenal nggak yang namanya Lilis itu siapa? Pacarnya Leo ya? Kok kamu tiba-tiba nanya Lilis? Iya nggak apa-apa, ya aku cuma mau tahu aja orang-orang yang ada di sekeliling anak aku, emang nggak boleh? Ya aku tahu Lilis siapa. Jadi benar, mereka berdua pacaran? Masalah Lilis itu siapa, itu urusan mereka. Kita nggak usah ikut campur urusan anak muda. Lagian kan kata kamu, Leo udah gede. Jadi dia udah tahu pilihan dia sendiri. Ngerti? Lis, Ada apa, Ning? kamu tuh nggak capek ya? Nempel-nempel terus sama Leo. Ganjen banget, jauh-jauh dari dia. Leo bukan punya kamu, dan aku juga nggak pernah nempel ke siapa-siapa. Alah, gaya kamu itu, Lis. Semua cowok juga kamu embat, kan? Neng, aku nggak pernah deket sama siapapun. Atau deketin siapapun. Kalau kamu insecure, ya itu urusan kamu sendiri, bukan urusan aku. Jadi kamu nantangin aku?
Aku cuma capek aja jadi sasaran emosi kamu terus. Permisi. Jangan sok suci kamu, Lis. Aku tahu niat kamu. Onti mau kemana? Aku harus singkirin Lilis sebelum dia benar-benar ngehalangin masa depan aku sama Kang Deden. Walah, kenapa si Cecep harus muncul sih? Aduh Lilis, piye toh? Kalau jalan itu di pinggir. Oh, saya udah hati-hati kok, Onti. Itu lihat jalanannya rame. Kalau celaka gimana? Oh, iya Onti. Makasih ya. Kamu hati-hati. Kenapa sikapnya Onti Lastri ke aku suka berubah-ubah sih? Kadang sinis, tapi kadang juga baik kayak gini. Leo. Mama tumben kesini, Mah. Kamu cuma bawain sarapan buat kamu. Aku terima ya. By the way, makasih, Ma. Sayang, kamu lagi sibuk banget ya? Iya, masih kemarin, Ma. Aku dihadapkan sama pekerjaan aku yang saat ini lagi menumpuk. Si Ali udah dapat info syuting belum? Ya, seperti Mama lihat, saat ini aku lagi dihadapkan sama pekerjaan yang menumpuk dan Papa lagi kasih aku deadline untuk aku bisa mempelajari semuanya ini dengan cepat, rapi, dan baik. So, aku nggak bisa ambil kerjaan dari Ali. Terus? Mama kan tahu, kalau aku tuh kalau punya kemauan, pasti akan aku kejar. Apa Mas Dimas sengaja ngasih Leo kerjaan sebanyak ini ya? Sayang, kamu jangan maksain diri ya. Mama tenang aja ya. Kamu makan dong sarapannya. Ya, makasih ya sekali lagi ya. Aku makan nih, bukan dari Mama nih. Ini serius, Mang. Menurut insting saya sebagai agent, mendingan kontrakan Mamang itu dirubuhin aja. Agen apaan lu? Agen beras? Lagian kan Bom, insting lu selalu salah. Li, ini tuh beda. Ini itu insting horor. Iya, Mang. Horor. Takutnya ntar yang nyewa kontrakan Mamang teh bukan manusia, tapi jin. Bener. Acep, kalau ngomong teh jangan sembarangan. Tapi bener sih, Mang. Nih, kalau sampai tuh kontrakan jadi horor, yang ada nanti yang kontrak bukan bayar pakai duit, tapi bayar pakai tumbal. Tuh. Kan tadi malam teh udah didoain. Lagian teh Mamang juga nggak percaya sama gitu-gituan. Si Mamang bilang nggak percaya begituan. Buktinya kemarin aja Mamang pingsan. Kamu teh udah berani sama Mamangnya? Mamang teh karena kaget pingsannya, bukan karena Mamang takut. Gini aja, Mang. Untuk kontrakan jangan dianjurin, tapi disewain buat film horor. Cecep kan bisa nih jadi figuran Poci. Hah? Kenapa saya? Yang lebih cocok mukanya mah tuh si Bang Ibom jadi Poci mah. Ngapa jadi gua? Cep, gua ini agensi figuran. Lu cocok, Bom. Lu sekarang ini jadi agensi figuran hantu. Pas. Udah tuh kontrakannya biarin aja dulu, masih ada gunanya. Siap deh, Mang, kalau begitu. Tapi
Kalau tengah malam nanti ada ngetok-ngetok pintu gimana, Mang? Itu masih Bang Ali minta makan gratis. Onti dari mana sih? Tadi aku tanyain kok Onti main pergi aja. Onti kesel banget sama Lilis. Muak Onti tuh sama Lilis. Padahal ya, hampir aja Onti bisa nyelakain si Lilis. Malah muncul si Cecep. Gadal. Sayang banget deh sama Onti. Tapi Onti, kita harus cari cara lain buat celakain Lilis dan bikin dia kapok. Soalnya dia tuh makin kesini makin bikin emosi. Kamu tenang aja. Hari ini juga Onti akan mencelakai si Lilis. Serius Onti? Hari ini juga? Iya. Onti bakalan datang ke rumah Kang Deden. Sekarang. Akhirnya, aku nggak sabar pengen lihat Lilis jatuh. Biar dia tahu gimana rasanya disingkirin. Tapi ingat, kamu harus jaga sikap. Maksudnya? Onti tahu kamu udah suka sama Lilis, kamu benci sama Lilis. Tapi kamu harus ingat, kalau Lilis lagi barengan sama Leo, kamu ndak boleh nunjukin rasa benci kamu sama Lilis. Itu si Leo bisa ilfeel sama kamu. Tenang aja Onti. Aku bakalan kalem kayak princess di depannya Leo. Nah gitu dong. Baru ponakan Onti. Capek banget kerja kantoran. Dulu nyanyi emang capek juga sih. Tapi rasanya beda. Biar capek, tapi hati seneng. Apa aku salah pilih ya jalan ini? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Lis. Kunaon teh? Kedengarannya suara kamu capek pisan. Kenapa Apa teh bisa tahu gitu ya? Ya tahu lah, Lis. Apa kan bapak kamu pasti tahu lah isi kepala anaknya. Ya, Pak. Kenapa ya Lilis teh ngerasa kerja yang Lilis kerjain sekarang teh kayak membosankan gitu ya? Lis, yang namanya kerja teh di mana-mana pasti capek atuh, Lis. Kamu teh harus sabar. Ngomel juga boleh, tapi teh jangan lupa bersyukur. Dinikmatin aja atuh, Lis. Gak usah dipaksain. Iya, Pak. Ya udah tuh kalau kayak gitu, ingat ya sayangnya, Apa teh udah bangga pisan sama kamu. Sekarang teh kamu kerja buat diri kamu sendiri, ya? Iya, Pak. Ya udah tuh, semangat kerjanya hari ini. Makasih ya, Pak. Apa selalu bikin Lilis kuat? Pasti atuh Lilis sayangnya Apa. Apa teh selalu doain kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua sekalian beli 2 aja deh kopinya. Jadi biar pas gua lembur, gua ntar nggak ngantuk.
Kok kopinya 2? Ada masalah? Pasti buat teman kamu itu ya? Siapa tuh namanya? Lilis. Kalian berdua itu sebenarnya apa sih? Pacaran. Kok kayaknya akrab banget. Terus kemarin juga Papa lihat kalian bareng terus. Apa mata-matain aku? Papa itu cuma heran sama kamu, Leo. Kenapa kamu itu selalu salah dalam memilih jalan hidup? Kemarin kamu sempat ke distrek gara-gara mimpi siang bolong kamu itu untuk jadi seorang artis. Dan sekarang Papa peringatkan kamu ya, jangan sampai kamu ke distrek kedua kalinya gara-gara urusan perempuan. Udah ceramahnya. Papa, itu nggak usah ikut campur sama urusan pribadi aku. Oke? Dan yang kedua, apa Papa nggak puas dengan segala keotoritaran Papa? Papa memaksa anak Papa untuk ikut kemauan Papa. Dan apa dengan nurutnya aku, itu belum memuaskan Papa. Nurut itu gampang, Leo. Semua orang juga bisa kok nempatin jabatan dengan posisi yang sangat tinggi. Gampang banget. Terus maksud Papa, kalau selama ini, apa yang aku lakukan saat ini, itu cuma main-main. Papa minta kamu untuk belajar di perusahaan ini, Leo. Dan sekaligus kamu memajukan perusahaan ini. Bukan main-main jadi CEO-an. Dengar saya baik-baik, Bapak Dimas. Saya di sini, berada di sini. Tidak ada niatan untuk main-main sedikit pun. Bagus kalau kamu sadar. Berarti mulai sekarang kamu harus fokus sama pekerjaan kamu. Lupakan dunia akting, lupakan dunia keartisan, lupakan mimpi kamu itu ya. Dan satu hal lagi, kamu nggak usah deh pakai acara pacaran gitu. Karena suatu saat nanti Papa mungkin akan menjodohkan kamu sama anak koleganya Papa. Saya masih banyak urusan. Boy, cari tahu soal Lilis. Saya nggak mau anak saya sampai keganggu lagi gara-gara urusan perempuan. Pasti Kang Deden bakal kecewa ngeliat video yang anaknya itu dibangga-banggakan. Assalamualaikum, Kang Deden. Kang Deden. Lastri. Tumben sore-sore kesini. Mau makan naon? Enggak kok, Kang Deden. Aku ndak akan makan kali ini. Oh, terus saya naon? Jangan-jangan teh kamu mau bantuin saya lagi. Aduh, nggak usah tuh Lastri. Saya teh nggak mau ada orang yang celaka di sini. Walah, Kang Deden masih diungkit aja. Apa jangan-jangan Kang Deden perhatian sama aku? Iya. Bukan gitu atuh Lastri. Namanya teh sesama manusia harus saling perhatiin. Tapi ada yang mau aku bicarakan loh iki. Masalahnya penting. Naon atuh Lastri? Duduk atuh duduk. Apa sama Tante Lasri ngomongin apa ya? Serius banget? Kang Deden, ada yang harus saya bicarain sama Kang Deden. Kang Deden harus tahu. Aya naon atuh, Tri? Bete mau ngomong naon atuh, bikin saya jadi penasaran aja. Ini soal Lilis. Soal Lilis?
Jadi selama ini Lilis ada rahasia yang nggak diceritain ke Kang Deden. Ya mungkin dia nggak berani cerita sama Kang Deden. Tapi ya Kang Deden harus tahu. Kang, rahasianya ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang apa tuh pulang? Memangnya apa yang Lili simpan, Tante? Pas banget ada Lilis di sini. Pasti Lilis lagi panik dan penasaran sekarang. Bagus. Ini saatnya aku hancurin kepercayaan Deden ke anak. Sebenarnya apa yang mau Tante Lasri kasih lihat ke apa? Perasaan aku nggak enak ya. Bang Ali. Kenapa, Nan? Oh, lu kalau mau ngikut gua jadi manajer lu, sorry. Ogah, gua kagak bisa. Siapa juga yang... Tapi ingat satu hal. Kamu harus jaga sikap. Sebenarnya aku cuma mau nanya, Leo sama Lilis tuh ada hubungan apa sih sebenarnya? Dih, kepo banget sih lu mau sana orang. Mau si Lilis pacaran terus apa mau lu? Kan aku nanya baik-baik. Kok Bang Ali malah nyolot kayak gini sih? Lagian, mana mau Leo sama cewek spek murahan kayak Lilis gitu? Mulut lu kagak difilter ya? Mendingan si Lilis tuh, dia baik tuh, soleha, nggak kayak lu jahat, julid. Bang Ali tega banget sih bentak-bentak cewek kayak gini. Mulut lu tuh gak disekolahin. Diam! Ternyata bukan cuma mulut, tapi sikap lu juga tuh kagak sekolah tuh. Lu tuh malu tuh punya bapak tapi kelakuannya kayak gini. Lu jauh-jauh sih sama si Leo tuh, bawa bala lu tuh. Waduh, si Nancy sama si Hari kenapa ribut itu? Wah, bahaya ini. Gua kudu lapor ke PRT atau Aunty Lasri ya. Gua lapor dulu aja deh. Lilis, kayak rahasia apa dari apa? Lilis nggak ada rahasia apa-apa. Lilis, kamu pikir Onti udah tahu kalau kamu ada rahasia? Kalau menurut Onti, lebih baik kamu bilang aja sama apa kamu. Daripada nanti apa kamu tahu sendiri, terus dia kecewa loh. Ya wes, kalau kamu udah berani cerita sama apa kamu, biar Onti Lasri aja yang cerita. Jadi Kang Deden, Lilis itu... Aunty! Astagfirullahaladzim. Aunty! Apa tuh? Aunty, gawat Aunty. Gawat apa? Si Nancy sama si Ali pada berantem. Tadi semua lapor Pak PRT, cuma nggak ketemu. Kok bisa berantem? Di mana? Di sana di... Kelamaan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aunty! Waalaikumsalam. Ya udah Pak, Lilis mandi dulu atuh ya. Naon teh si Lilis? Buru-buru amat. Aduh. Pelan-pelan Aunty. Nancy. Mau gua atau siapapun nggak ada yang berhak lu jahatin. Lu tuh jahat, tau nggak? Nancy! Onti! Nancy! Tunggu! Onti, tolongin aku, Onti! Nah, kamu apain ponakan aku? Bang Ali tadi bentak aku, Onti. Terus tangan aku dipelintir. Lu cerita setengah-setengah, Nen?
Kamu berani-beraninya ya. Saya juga tahu kalau kamu tuh orang baru di Kampung Kodok. Kakak aku ini RT di sini dan kamu orang baru di Kampung Kodok. Aku bisa laporin kamu ke kakakku. Biar kamu diusir dari Kampung Kodok. Kamu tinggal di mana? Tante, jangan asal nuduh. Onti. Iya, mau onti, tante juga bebas. Jangan asal nuduh. Dengerin nuduh, siapa yang salah? Main tuduh-tuduhan segala saya yang salah lagi. Yang salah pasti kamu karena kamu laki-laki berani sama perempuan. Kalau gue berani juga karena dia yang salah, tante, bukan gua. Jangan kamu lawanin kalau gitu. Ya bukan, dia udah kelakuannya udah aneh. Laki-laki sama perempuan kamu. Jangan dilepas, jangan dilepas. Sini kalau berani. Kajal. Oh, sini kalau berani. Ayo balik lagi. Ayo. Woi, Kajal. Sabar ya, Onti. Alah, kamu juga. Jaga sikap. Onti. Lis, apa teh yang dimaksud sama Tante Lastri tadi? Apa yang kamu rahasiain dari apa? Gak ada apa-apa tuh apa. Kamu tuh jangan bohongin apa tuh. Apa tahu dari tadi teh ngeliat kamu gugup. Mendingan kamu yang kasih tahu apa daripada apa taunya dari orang lain. Apa yang sebenarnya mau Tante Lastri kasih tahu ke apa? Apa mungkin Tante Lastri sengaja mancing apa karena tahu kalau aku mau kasih apa kejutan ulang tahun? Maaf apa, sebenarnya memang ada tapi atau belum saatnya apa teh Lilis kasih tahu. Nanti kalau udah ada waktu yang tepat, pasti Lilis kasih tahu sama apa. Kenapa rahasia bener atuh, Lis? Sampai kamu nggak bisa cerita sekarang? Lis, jangan bilang kamu teh dipecat dari kerjaan kantor. Atau ada orang yang neror kamu lagi? Enggak, bukan itu. Alhamdulillah Lilis mah kerjaannya lancar. Pokoknya teh, apa tenang aja. Pasti kok Lilis kasih tahu sama apa. Yang jelas, apapun yang Lilis lakuin nggak akan bikin Lilis bahaya, terus dan nggak akan bikin apa kecewa. Ya udah kalau gitu sok mandi, ya apa balik ke warung lagi? Ya udah, Lilis bersih-bersih dulu ya Pak.